Oke, jadi di halaman 121 ini ada beberapa kotak ya. Judulnya situation 1, situation 2, situation 3, sampai situation 9 ya. Oke. Nah, kita pada hari Selasa itu bahas situation 1 sampai 5 ya. Oke. Nah, mana tadi ya perpunya statistik? Oke ya. Jadi di situation 1 sampai 5 ini silahkan Ananda nantinya mencatat kosakata yang belum kalian ketahui artinya ya. Setelah diketahui artinya, bukan setelah baru kita cari, silakan dicari artinya ya. Jadi alhamdulillah kemarin tugasnya itu kelas 7C banyak yang mengerjakan tugas yang ini ya. Kalau untuk kelas 7B itu masih ada beberapa Ananda yang tidak mengerjakan bagian ini ya, padahal ini sangat penting juga supaya menambah kosakata kalian ya, karena kemarin itu kelas 7B dia hanya mengerjakan soal yang ada di bukunya saja ya. Jadi dia tidak mengerjakan bagian menulis kosakata ini ya. Tidak menulis kosakata. Padahal kenapa Ustazah minta kalian untuk menuliskan kosakata itu karena agar kalian nantinya bisa memahami tentang apa teks ini ya. Jadi tentang apa teksnya. Kalau kalian sudah tahu teksnya, maka insya Allah kalian bisa menjawab pertanyaan dengan mudah. Nah, salah satu juga ini kendala ya, kenapa banyak Ananda yang menganggap susah bahasa Inggris itu karena tidak tahu artinya ya. Dan cara kita untuk mengetahui artinya adalah dicari artinya di kamus ya, atau Google masalah. Oke. Nah, kita baca lagi di LKS-nya. Ya, jika ada kata yang tidak kamu ketahui, silakan tulis selalu carilah artinya. Oke. Ya, jadi kita baca dulu ya. Kita akan bacakan. Silahkan Ananda mengikuti ya. Ustazah bacakan per satu kalimat, lalu Ananda ikuti ya. Kita akan latihan speaking dulu. Oke? Ya, silakan lihat situation 1. Oke, yang pertama. Do you have any pets? Oke, sudah. Diaktifkan juga mikrofonnya Nanda ya. Diaktifkan mikrofonnya baru kita. Do you have any pets? Yes, I do. I have 2 cats. Halo, kenapa? Kenapa? I love cats. What do they look like? They're very little. They're babies, very cute ones. They have gray fur, big eyes, and each of them has a pink nose. I can imagine how cute they are. Oke, sekarang situation 2 ya. Siti, your house is very clean and tidy. It's nice to have a tidy house. Can also keep cockroaches and mice away.
They don't like clean and tidy places, you know. You're right. We'll keep my house clean and tidy too. I don't want to have cockroaches and mice in my house. Okay, situation three, yes. Have you seen real monkey? Have you seen real monkeys, Udin? I mean, on TV or in a magazine. Yes. What are they like? They're very friendly and safe. Wow, that's interesting because as far as I know, not all monkeys are friendly. I want to see one too. Situation four, yeah. Do you often go to the traditional market on weekends? Weekends? Yes, I do. Yes, I do. Like, is it very crowded? Yes, it is. You'd better go on weekdays. Okay, thank you. Oke, situation five ya, yang terakhir. Edo, you look so happy. Yes, I am so happy. Father just bought me a new bike. That's great. What does it look like? It's red, my favorite color, and it's big. Oke ya, Masya Allah. Give a plus for all of us, ya. Oke. Ya, bagus ya. Oke, nah sekarang tugas, coba silakan lihat dulu. Ada tidak tulisan yang berbeda yang menonjol dari situation one sampai situation five? Ada tidak yang menurut kalian ditonjolkan dari tulisan ini? Ada? Ya, yang mana? Apa ciri-cirinya? Yang warna hijau dan tebal ya. Good job ya. Oke, sebentar ya. Oke, jadi ada yang berwarna hijau dan juga ada yang tebal ya. Itu artinya ada penekanan di situ ya. Kalau misalkan dia berbeda daripada yang lain, berarti ada penekanan. Nah, coba kita lihat yang warna hijau terlebih dahulu. What do they look like? What are they like? Sama what is it like?
Ya, ada yang tahu tidak kira-kira apa artinya ini? What do they look like? Apa tidak ya? Oke. Jadi what do they look like itu seperti apa rupa mereka ya, seperti apa kelihatannya ya. Mereka itu seperti apa? Mereka itu bagaimana ya? Seperti itu. Terus what are they like? Ya, sama ya. Seperti apa mereka? Bagaimana rupanya? Bagaimana tampangnya ya? Tampangnya mereka. Terus what is it like? Seperti apa rupanya ya? Seperti apa kelihatannya ya? Nah, di sini ada kata like ya. Kata like itu ada yang tahu apa artinya? Kata like. Like. Ya, ini bagi yang biasanya bermain sosmed itu like itu ini ya, suka atau jempol ya. Suka ya, oke, suka. Tapi like itu tidak selamanya dia diartikan suka ya. Kadang dia kita artikan seperti ya, seperti. Kalau misalkan eh kalian lihat ya, oke, sebentar dulu. Siapa tadi tuh yang baru bergabung? Alam siapa? Oke ya, coba Ustazah ketikkan dulu ya. Ustazah ketikkan dulu di kolom chat ya. Nah, coba lihat apa ini perbedaannya ya. Is it bukan bukan. Uh, I like monkey sama I am like. Nah, coba kalian lihat kolom chat ya, kolom chat. Nah, di kolom chat itu ya ada dua kalimat. I like monkey sama I am like monkey. Coba kata yang kalimat yang pertama, I like monkey. Itu artinya apa? Ya, oke. Siapa tadi yang barusan menjawab aku suka monyet? Memang betul itu jawabannya ya. Oke, good job ya. Oke, terus selanjutnya kalimat yang kedua, I am like monkey. Apa artinya? Ya, ya. Kira ada tidak yang bisa apa perbedaan? Maksudnya kapan kita siapa sih yang mau mantul? Oke ya. Maksudnya kapan like itu diartikan sebagai suka dan kapan diartikan sebagai seperti? Kapan diartikan seperti? Ya dari dua kalimat tadi. Ada? Apa perbedaannya? Apa perbedaannya dua kalimat ini, Nanda? Gampang sekali ya, apa perbedaannya? Pada, ya oke ya. Jadi perbedaannya ada pada kata M ya. M itu to be ya, to be. Jadi kalau misalkan, jadi apa kesimpulannya? Apa kesimpulannya? Ada yang mau menyimpulkan? Jangan Ustazah ya. Kalian ada yang mau menyimpulkan? Kapan like diartikan suka dan kapan like diartikan seperti? Ya, menggunakan kata to be ya. Jika ditambahkan to be, dia diartikan sebagai oke, kalau tidak diartikan oh ya, bagus sekali, Masya Allah ya. Jadi kesimpulannya adalah ya, kalau di dalam kalimat itu ada kata to be-nya M is are ya itu diartikan seperti ya jadi ini what is it like seperti apa ya rupanya seperti itu seperti apa kelihatannya ya kemudian juga yang
Ini juga ya bisa diganti ya, Ustazah ketikkan lagi ya. Ustazah ketikkan. What is it like? Terus kemudian what is Doni like? Terus what are they like? Bisa juga what am I like ya. Bisa juga what are Dina and Dini like ya. Nah, silakan ya kalian lihat yang ada di kolom chat. Kalau perlu juga ini dicatat ya. Oke, di kolom chat ini what is it like, what is Doni like, terus what am I like, ya. Terus what are they like, what am I like, what are Dina and Dini like, ya. Jadi silakan dicatat ya, baru lihat apa perbedaannya ya. Jadi kalian bisa gunakan nantinya ya kalimat ini, pertanyaan ini. Oke, terus juga yang di situation one itu ada what do they look like. What do they look like ya. Kita juga bisa ganti dengan what does she look like. Ya, kemudian misalkan lagi what does Dini look like. Ya, kemudian what do Edo and Benny look like ya. Nah, jadi silakan kalian amati nanti apa perbedaannya ya. Kemudian kalian silakan pahami ya. Kalau misalkan masih kurang dipahami boleh nanti bertanya sama Ustazah ya. Oke, jadi itu tugas kita untuk ya sama ya, ada yang bertanya temannya, samakah I'm dengan apostrof huruf I, koma atas dengan M, dan I sama spasi AM ya, sama ya. Itu hanya singkatan. Kalau I, koma atas M itu sama dengan singkatan dari I am ya, seperti itu. Kalian bisa catat ya. Oke. Itu dia tugas hari Selasa ya. Silakan kalian catat tadi, kemudian analisis ya. Kemudian juga tulis kata jika ada yang tidak kalian tahu artinya ya. Tugas hari Selasa ya, masih mudah ya, sangat mudah sekali. Oke, kita pindah ke hari Rabu lagi ya. Silakan buka buku paket halaman 121 sampai 122 ya. Ini situation 6 sampai situation 9 ya. Jadi silakan sama caranya ya, kalian menuliskan kosakata yang tidak kalian ketahui artinya. Terutama yang kalian cari artinya ini adalah yang bergaris tebal ya. Karena yang bergaris tebal itu yang ditebalkan ya. Yang ditebalkan itu adalah kosakata sifat ya. Jadi dia kata sifat kalian bisa menggunakannya nanti dalam mendeskripsikan sesuatu ya. Seperti contohnya angry ya, angry marah. Contohnya clean bersih, tidy rapi, little kecil, pink warna pink ya. Oke, kemudian kegiatan hari Kamis. Silakan buka buku paket halaman 124 dan 125. Oke, silakan Ananda buka buku paket halaman 124 sampai 125 ya. Jadi di sini silakan. Oh iya, nanti masuk lagi kembali ya. Oke, silakan. Selanjutnya di halaman 124 dan 125 ini ya ada bagian yang rumpang atau bagian yang kosong ya. Jadi dia belum terisi. Oke. Jadi dia belum terisi ya. Jadi di sini ada bagian yang rumpang. Oke ya. Nah, di sini kita baca dulu ya. Kita baca dulu apa percakapannya. Nah, inilah salah satu fungsinya juga Ustazah minta kepada kalian kalau ada kata yang tidak bisa cari di artinya. Iya, silakan. Andi Rofi'a, kenapa Nanda?
Iya, ya, nanti tapi di buku catatannya ya, di buku bahasa Inggrisnya. Oke ya, Ustazah jelaskan dulu caranya. Nah, di sini kalian cari dulu kosakata yang tidak kalian ketahui artinya. Setelah kalian ketahui artinya, baru kalian bisa mengertikan semua ini. Tapi kalau ada juga yang mau pakai Google Translate, tidak masalah ya. Jadi silakan diartikan dulu. Misalkan ya, Ustazah kasih contoh ini situation one. Dayu, do you have a pet? Dayu, apakah kamu punya hewan peliharaan? Ya, yes, I do. I have a dog. Ya, saya punya seekor anjing. I love dogs. Saya suka anjing ya. Harusnya ganti kucing. Oke. Nah, terus di sini ada titik-titik ya. Kemudian di sini Dayu menjawab, dia jantan ya. Dia punya bulu keriting berwarna dan background eyes dan mata bulat besar ya. Dia sangat apa ini playful ya. Suka bermain ya. Ya, seperti itulah. Terus wow, saya bisa membayangkan bagaimana adorable, apalagi artinya adorable. Ada yang ingat apa artinya adorable? Ya, pokoknya itu ya, sangat adorable. Ustazah lupa apa artinya. Oke ya. Nah, jadi kira-kira di sini apa yang cocok, pertanyaan apa yang cocok? Ya, oke, menggemaskan, oke. Nah, coba di sini, kira-kira apa pertanyaan yang cocok dari percakapan ini ya? Karena di sini jawabannya adalah dia jantan, dia punya bulu keriting berwarna coklat dan mata besar, mata bulat besar. Nah, kira-kira apa pertanyaannya di sini yang tepat? Ayo, ada yang bisa jawab? Ada tidak? Pertanyaan apa yang ya, siapa itu yang mau menjawab? Ya, silakan Fuad. Ya, what apa? Oke. They artinya apa? Ya, mereka ya. Oke, bagus bagus ya Fuad, bagus. Sudah eh benar secara umum, masih ada yang perlu dikoreksi ya. Jadi di sini dia bilang I have a dog, seekor ya. Berarti hanya satu. Kalau they itu kira-kira satu atau lebih dari satu? Kalau they mereka satu atau lebih dari satu? Ya, lebih dari satu ya. Jadi di sini bukan what do they look like ya. Kita lihat lagi yang kita cari yang sendiri ya. Oke, Ustazah kasih bocoran. Oh, tadi belum ada ya Ustazah catat. Bisa kalian pakai what is it like ya? What is it like? Tulisannya Ustazah ketikkan dulu. Kalian bisa pakai what is it like, atau bisa juga what does it look like ya. Jadi ada dua pilihan ya, kalian bisa pakai yang to be atau yang kata kerja ya. Silakan kalian pilih saja, lihat di kolom chat ya. Lihat di kolom chat. Oke ya. Jadi kita bisa isi di sini what does it look like atau what does it look like. Nah, sekarang di situation 2 kalian kerjakan hal yang sama ya. Dicari dulu kosakata yang kalian tidak ketahui artinya. Kemudian setelah itu kalian pahami apa maksud teks ini, baru isi bagian yang rumpang ya, bagian yang kosong. Sama seperti ini ya. Oke. Di sini ya. Nah, di sini untuk mengisinya ada bagian bawah ini ya, kalian silakan karang-karang saja ya, dikarang saja. Oke, jawabannya. Terus ini juga ya, kalian bisa mengarang jawaban yang di sini ya. Atau tunggu sebentar. Oke ya, silakan kalian karang-karang saja ya. Kalau kalian tidak tahu bendanya seperti apa, kalian boleh mengarangnya ya. Yang penting tentang benda tersebut.
Oke. Halo, tes. Sudah bagus belum suaranya Ustazah? Halo? Oke, Ustazah ulang ya. Jadi untuk yang situation 3 sama situation 4 ini kan dia tentang Farhan Ramadan ya, kalian karang-karang saja nanti di sini. Ya, bagaimana itu Farhan Ramadan. Sama di sini silakan kalian isi saja sesuai dengan apa yang kalian ketahui ya. Dan ini dijawab pakai bahasa Inggris ya. Kemarin juga ada salah satu tugas yang Ustazah periksa itu, dia jawabnya pakai bahasa Indonesia ya. Ada tugas-tugas yang tentang kosakata itu dia hanya tulis bahasa Indonesia, tapi saya pakai bahasa Inggris ya Nanda, karena kita belajar bahasa Inggris, jadi diisi juga pakai bahasa Inggris. Oke, sampai sini dipahami kegiatan hari Kamisnya. Terus untuk kegiatan hari Jumat ya. Nah ini ya, silakan Ananda buat teks deskripsi sederhana yang mendeskripsikan ciri-ciri benda, orang atau hewan dalam bahasa Inggris ya, minimal 3 kalimat ya. Karena ini sederhana, jadi minimal 3 kalimat saja ya. Kalau lebih dari 3 kalimat, lebih bagus lagi nilainya. Kalau hanya 3 kalimat, berarti standar ya. Oke, di sini ada pilihan temanya ya, anggota keluarga, benda kesukaan, hewan peliharaan ya. Oke, Ustazah kasih contoh bagaimana itu teks deskripsi ya. Misalkan Ustazah ingin mendeskripsikan mendeskripsikan salah satu orang ya. Misalkan Ustazah mendeskripsikan salah satu sahabatnya Nabi ya, yang namanya siapa ya? Abu Bakar ya, misalkan Abu Bakar ya. Ya, jadi teks deskripsinya nanti silakan Anda tulis, misalkan Abu Bakar adalah orang yang sangat lembut ya. Seperti itu. Terus misalkan jangan ya Abu Bakar, dia Ustazah enggak tahu bagaimana ciri fisiknya. Oke, misalkan ada seseorang namanya Edo ya, misalkan Edo. Nah, terus kalimat deskripsinya itu adalah seperti ini. Edo adalah orang yang baik. Edo itu tinggi, terus memiliki tubuh yang kurus, memiliki mata yang indah, misalkan ya seperti itu. Terus rambutnya lurus. Nah, seperti itu. Tapi kalian nanti tuliskan dalam bahasa Inggris ya. Bisa pakai bantuan kamus atau boleh juga Google Translate. Yang penting kalian tulis sendiri ya, tulis sendiri dan juga hasil pikiran kalian sendiri ya. Jangan sampai orang lain yang mengerjakan untuk kalian ya, itu namanya kalian tidak belajar. Ya, oke, jadi dikerjakan dengan jujur ya. Oke. Nah, sampai di sini paham tugasnya? Sampai hari Jumat atau ada yang mau ditanyakan?